Halo, jumpa lagi di Pras Academy. Kali ini kita akan belajar mengenai perkalian berikut sifat-sifatnya. Ya, seperti yang kamu ketahui, ya, perkalian ini sudah kita pelajari di SD ya. Nah, kita review sebentar ya. Kalau ada yang masih ingat, ya, perkalian itu adalah penyederhanaan dari penjumlahan yang berulang. Ya, maksudnya gimana? Nah, maksudnya seperti ini nih. Kalau misalkan ya ada 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 3. Nah, itu bisa kita sederhanakan dengan kita tulis 4 kali 3. Kok bisa 4? Karena 3-nya ada 4 kali. Nih, 1, 2, 3, 4. Ya, maka kita tulis 4 yang 3. Nah, ini karena ada penjumlahannya adalah 3. Jadi yang berulang adalah 3, makanya kita tulis 3. Seperti itu. Nah, ini kan panjang nih, ya kan? Kalau ditulis kan panjang, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau perkalian cukup ditulis 2 saja nih, 4 kali 3. Nah, inilah yang menyebabkan perkalian itu adalah penyederhanaan dari penjumlahan yang berulang. Oke, dimengerti sampai di sini? Oke, ini ada beberapa contoh yang bisa kita gunakan untuk belajar ya. Misalkan ini ada 4 nih, 4 ditambah 4 tambah 4 tambah 4. Berarti 4-nya ada berapa kali nih? 4. Ya, 1 2 3 4. Tulis 4 kali ini adalah 4 gitu ya. Atau mau lebih gampang lagi, bisa kita tulis seperti ini. Kita tulis 6-nya dulu kali, nah depannya itu adalah jumlah 6-nya di sini, 1 2 3 4 5 6 ya, 6 kali 6. Oke, nah terus kalau begini bagaimana? Nah, ini yang berulang kan cuma ini sama ini ya. Berarti ini kita sederhanakan. 1 kali berapa? Kali 2 ya. Ditambah ininya. Ini 2 dikali 1 2 3. Ya. Oke. Gampang kan? Nah, ini adalah salah satu sifat dari perkalian yang nanti kita coba pahami bersama. Oke. Nah, di perkalian itu ada 3 sifat ya, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Nah, bagaimana nih penjelasannya? Mari kita kupas satu-satu. Oke? Nah, untuk komutatif ya, sifatnya adalah seperti di bawah ini ya. Jika A dikali B itu sama dengan B dikali A. Contoh ya. Ini contohnya seperti ini. Misalkan 4 dikali 3 itu nilainya sama dengan 3 dikali 4 ya. 4 kali 3 berapa? 12. 3 kali 4 12. Oke, gampang kan? Nah, ini juga sama ya. 10 kali 5 sama dengan 5 kali 10 ya. Ini 5 kali 10 kali 5 50. 5 kali 10 50. Oke. Terus contoh yang ketiga seperti ini ya. Min 4 negatif 4 dikali 3 sama dengan 3 kali negatif 4. Negatif 4 kali 3 sama dengan min 12. Ini sama dengan min 12. Nah, terus kemudian contoh terakhir. Nah, contoh terakhir perlu kita perhatikan ya. Di sini 7, di sini min 7. Nah, meskipun ini jumlahnya sama, kalau dikalikan minus 35
ya. Tapi ini bukan sifat komutatif ya. Kenapa? Karena di sini tujuhnya positif, di sini negatif. Ya. Di sini negatif, min 5 di sini positif. Jadi ini bukan sifat komutatif. Kebetulan nilainya sama. Ya, ingat ya. Kalau komutatif itu harus sama. Kalau misalkan sini negatif seperti ini ya. Kalau ini negatif, di sini juga negatif. Ini positif, di sini juga positif. Oke? Oke. Coba kita isi titik-titik di sebelah ini ya. Ada 4 soal. Oke, ini ibaratkan di sini ya. Kita mau pakai sifat komutatif untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Yang pertama ini. Nah, kalau komutatif kamu bisa lihat ya, A, ini B, B-nya taruh depan, ya, A-nya taruh belakang. Oke, seperti ini, 10, ini 25, seperti itu, gampang kan? Ini 20, ini 24, oke. Nah kalau seperti ini bagaimana? Sama, ya, min 33. 14, gampang kan? Set, min 10, 10. Oke, kita lanjut sifat berikutnya. Nah, sifat kedua dari perkalian adalah sifat asosiatif. Ya, misalnya ini A kali B dalam kurung ya, kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Jadi kalau dalam perkalian kurungnya dipindah itu hasilnya sama ya. Oke, kita coba lihat contohnya ya. Di sini kita bisa lihat ya, 4 kali 3 ini 12. 12 kali 2 4. Ini dikalikan dulu, min 6, 6 kali 4 24 ya. Jadi meskipun dibalik-balik ya, kurungnya dipindah, itu hasilnya tetap sama. Itulah sifat asosiatif dari perkalian. Oke, seperti ini juga, ini A, B, C ya, A-nya sama, B-nya sama, C-nya sama ya. Nah kalau gini berarti ini sifat asosiatif, jumlahnya sama ya, hasilnya sama ya. 10 kali 5 50, 50 kali 4 berapa? 5 kali 4 20, nambah 01 200. Ini juga sama, dikalikan dulu yang di dalam kurung ya. 5 dikali 4 20, 10 kali 22 100 ya, sama ya. Oke, di sini min 4 kali 3 min 12, min 12 kali min 2 plus 2 4, 3 kali min 12 min 6, min 4 dikali min 6 24. Oke, sama kan? Jadi yang perlu kamu lihat itu adalah angka-angkanya apakah sama dulu ya. Kalau sama berarti tinggal dihitung ya. Kalau sudah sama dihitung berarti sifat asosiatif ini menjadi benar. Oke ya, coba kita lihat soal contoh terakhir ya. Ini A-nya 5, ini 5. Oke, ini min 6, ini positif 6. Salah ya berarti ya. Ini C-nya 4, ini negatif 4. Berarti ini bukan sifat asosiatif ya. Ya, karena menyalahi aturan ini. Oke. Meskipun hasilnya kalau dihitung sama ya.
Oke, kita lanjut di sini. Oke, kalau asosiatif ya, ini kan sama ya, A B C, ini A B C ya. 5, berarti di sini juga 5 ya. Ini 2 6 6, sama kan? Oke, ini 2, oke, 4, oke, sini 20 ya. Ini min 3, ini 3, ini 4 ya. Oke, ini 5 10 min 10. Oke, kita lanjut ke sifat selanjutnya. Oke, sifat selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif ini ya, kalau misalkan ada seperti ini, A kali dalam kurung B tambah C, maka A ini bisa didistribusikan, maksudnya itu dibagi-bagi menjadi A kali B ditambah A kali C. Jadi ini A kali B plus A kali C. Ini pun juga sama ya. Kalau misalkan ini kan penjumlahan, ini pengurangan juga sama. A kali dalam kurung B kurangi C sama dengan A dikali B, terus kemudian ini tambahkan sini, kurangi B A dikali C ya. Coba kita hitung ya, ini contohnya soal ya. Misalkan ini 2 kali 3 tambah 2 dalam kurung ya, ini kita bisa hitung dulu. 3 tambah 2 berapa? 5. 2 dikali 5 sama dengan 10 ya. Sorry ya, ini 2, ini 4, salah tulis, saya ganti 2 ya. Oke, kemudian kita ganti distributifnya. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 2 kali 2 4, 6 tambah 4 10 ya, sama ya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Ini 5 dikali dalam kurung 6 kurangi 4 ya, sama dengan 5 kali 6 kurangi 5 kali 4. Seperti ini. Kalau misalkan ini dikerjakan terlebih dahulu, 6 kurangi 4 sama dengan 2 kali 5 sama dengan 10 ya. Ini 5 kali 6 30 kurangi 5 kali 4 20 ya, sama dengan 10, sama. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kita disuruh untuk mengisi titik-titik ya, kita bisa mengisi ini ya. Lihat nih, jadi ini 5, kita tulis 5 ya di depan kali, terus kemudian 6, ini 3 ya, gampang kan? Nah, terus kemudian kalau misalkan ini, wah ini kedobelan, tak coret dulu. B kita tulis di sini, kita tulis juga di sini. C. Nah, karena ini minus, ini bukan positif nih, tapi minus. Oke? Gampang kan? Kita coba latihan soal ya. Oke, dalam latihan soal ini ada 8 contoh soal ya, di mana kamu harus menentukan berapakah nilai Q ya, nilai Q. Oke, kalau misalkan ada seperti ini ya, Q-nya berapa ini? Ini kan Q tambah 2 tambah 2 sama dengan 3 kali 2. Nah, ini adalah konsep perkalian, di mana konsep perkalian adalah penjumlahan yang berulang
sama dengan perkalian ya. Jadi kalau ini 3 ya, 3 kali 2 berarti 2 nya ada 3. 1, 2, 3. Berarti Q sama dengan 2 ya, gampang kan? Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 sama dengan Q kali 3 ya. Ini 3. Nah, ini penjumlahan berulang. Kalau ditulis dengan perkalian berarti 3 nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sini 5. Q sama dengan 5. Begitu ya. Oke. Soal nomor 3 ya. Oke, ini soal nomor 3. Ini adalah sifat komutatif. Ya. Kalau sifat komutatif berarti ini sama. Nah, ini juga harus sama. Berarti Q sama dengan betul 4. Ya. Oke, yang nomor 4 ini adalah sifat asosiatif. Ya. Kalau sifat asosiatif berarti apa? Ini sama ini harus sama. Ya, kan ini 5 sama 5. 3 sama 3. Berarti kalau ini 6, Q-nya juga berarti 6. Gampang kan? Oke. Nomor 5 ini adalah distributif. Ya. Distributif. 8 kali dalam kurung 7 kurangi Q ya, ini ketemu ini ya, ini sama Q 8 kali 4 berarti apa? Q sama dengan 4. Gampang kan? Oke, nomor 6 nih, ini adalah sifat distributif juga nih ya kan. Misalkan nih, 6, sini 6, ini 4, berarti ini Q-nya adalah 5 ya. Oke, gampang kan? Oke, kita coba soal ke 7. Oke, ini juga distributif ya, cuma dibalik. Kok dibalik biar ya, biar menarik soalnya ya. Ini 24 ya. Berarti apa? Q di sini adalah ini ya. Oke. Tetap semangat ya kerjakannya ya. Oke, nomor 8. Ini juga distributif ya. Oke, di sini P. Ini P ada ya, P kali 6 P kali Q. Nah terus kemudian P kali 5 P kali 5. Oke, 5 nya ada, P nya ada. Nah Q di sini adalah ini ya, berarti Q sama dengan 6. Gampang kan untuk memahami sifat-sifat dari perkalian? Oke, jumpa lagi di sesi Prasa Akademi selanjutnya. Terima kasih.